Selamat pagi buat saudara semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita lihat apa yang Tuhan firmankan buat setiap pendoa di pagi hari ini. Ya, kita akan bahas doa seorang pemenang. Ada apa dengan doa seorang pemenang ini? Saudaraku, firman Tuhan di Roma 8 ayat 37 ada dua versi yang saya boleh bagikan pada saudara. Roma 8 ayat 37 menurut yang bawah ini Indonesian MB, katanya kita lebih dari pemenang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini kita ini siapa ya? Gitu. Pertanyaannya, kita ini siapa? Ya, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi firman ini berlaku kepada setiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Oleh karena itu kita dikatakan, kita sering dengar kata-kata kita lebih dari pemenang. Itu adalah saudara dan saya. Kita mau lihat arti seorang pemenang. Pada waktu Indonesia menang dari penjajahan, maka Presiden Soekarno memproklamirkan kemenangan itu. Jadi seorang pendoa atau kita sebagai seorang pemenang akan selalu memproklamirkan kemenangannya. Dia yakin atas kemenangannya. Pertanyaannya, kita yakin atau kagak nih? Kemenangan atas apa? Atas dosa kita, atas sakit penyakit kita, atas kemiskinan kita, atas semua kelemahan apa kita. Nah, orang yang menang biasanya dia bercerita, dia mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Karena hari-hari ini saya lihat banyak pengkhotbah menceritakan bagaimana ke depan memenangkan banyak jiwa. Di sinode ada proklamasi daripada pendeta-pendeta untuk menyatakan 5 tahun ke depan penambahan jumlah itu naik 5 kali lipat. Saya berharap tidak hanya naik, tapi mutu iman kita, mutu pengenalan akan iman itu, kualitas daripada iman kita juga bertumbuh harusnya seperti jumlah yang diproklamasikan. Jadi seorang pemenang adalah orang yang menang atas segala permasalahannya, atas dosanya, atas sakit penyakitnya, atas kemiskinannya, dan semuanya. Seorang pemenang yakin akan penyertaan Allah. Bagaimana dia mengatakan seorang pemenang kalau tidak yakin? Dia yakin akan penyertaan Allah yang membawa dia kepada kemenangannya. Firman Tuhan di Ulangan mengatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Pagi hari ini kita ada doa peperangan. Kita harus yakin penyertaan Tuhan. Seorang pemenang, dia yakin Allah menyertai doanya, menyertai hidupnya. Seorang pemenang yakin bahwa kemenangannya datang atau diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhannya di 1 Korintus 15 ayat 57 jelas. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seorang pemenang yakin bahwa Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Filipi 4 ayat 13 berkata,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah proklamasi seorang pemenang. Memperkatakan kepada musuhnya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seorang pemenang akan tampil di depan. Seorang pemenang selalu bersyukur atas kemenangannya yang diberikan Yesus Kristus. Di 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mari kita selalu bersyukur atas kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Nyatakan, proklamasikan bahwa Yesus Tuhan yang memberikan. Di Mazmur 108 ayat 13 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mari saudaraku pendoa, pagi hari ini Allah menyatakan kepada kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, perbuatan-perbuatan besar di dalam gereja kita, di dalam hidup saudara. Olehnya kita harus seperti yang tadi saya bagikan ya. Yakin penyertaan Tuhan, kekuatan itu datang daripada Tuhan dan sebagainya. Jadi sebelum kita berperang pagi hari ini melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, mari kita datang sama-sama pagi hari ini. Ada 924 tercatat jemaat GKKD, harusnya sama-sama kita siap berperang melawan penguasa-penguasa jahat, penguasa kegelapan. Kita datang berdoa pagi hari ini. Prajurit akan siap sedia, akan bangun lebih pagi. Dan pakailah perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Prajurit, bangunlah pagi hari ini dari bangunmu, dan siapkan dirimu. Mari kita berperang. Saudaraku, pakailah perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan kepada saudara. Ini ada gambarnya. Gimana ready saudaraku? Mari kita berdoa.